Tahun lalu, gue ngerasa hidup gue lumayan berantakan. Lemari berantakan banget, banyak baju. Tab browser di Chrome tuh banyak banget. Terus kayak bingung nih apa yang mau dikerjain. Investasi tuh kayak bersebaran, riup-riup, tidak jelas tapi nggak tahu juga returnnya apa. Banyak banget kenalan-kenalan baru yang kenal tapi nggak deket gitu. Nggak punya teman banyak. Dan kayaknya tema tahun itu adalah decluttering. Gimana caranya kita bisa fokus ke hal-hal yang penting aja dan nggak perlu punya banyak hal. Temaku tuh itu sih tahun ini. Dan ini strategiku buat declutter hidupku dan hidup digitalku yang bisa mungkin mengubah hidup teman-teman dalam 2 minggu. Halo, saya William, content creator yang lagi kerja di startup dan lagi bikin startup sendiri teman belajar GPT. Tau gak sih, rata-rata orang-orang tuh menghabiskan waktu 2,5 jam per hari untuk beresin hal-hal dalam hidupnya, baik itu fisik maupun digital. Ini tuh resonan banget sama aku karena aku punya banyak banget barang yang gak diurusin, yang dibeli doang terus gak dipakai dan sebagainya, yang numpuk makin lama tuh otaknya gak sih bisa mikir buat hal-hal lain gitu. Dan aku memutuskan untuk decluttering, tapi bukan cuma decluttering baju, walaupun konotasinya paling dekat ke baju, ini tuh decluttering ke mungkin seluruh hidup. Dan aku ngeliat produktivitasku tuh naik karena aku bisa lebih gampang fokus. Jadi buat teman-teman yang ngerasa hidupnya mungkin punya banyak banget hal yang harus dipikirin dan bingung mau ngerjain apa, mungkin teman-teman bukan perlu belajar teknik produktivitas, tapi perlu declutter hidupnya. Kalau misalnya penasaran dengan konten ini, kita bakal langsung masuk ke dagingnya. Buat yang belum subscribe, langsung subscribe ya. Kapan kita benar-benar ngerasa kita mengendalikan hidup kita? Biasanya kalau saya itu pas saya ngerasa kalau semua hal di hidup saya itu saya tahu, saya ngerti gitu. Kadang banyak hal di hidup kita yang kita tumpuk yang bikin kita kayak nggak ngerti. Oh, ini yang mana nih yang harus dikerjain duluan? Ini mana sih yang prioritas duluan gitu? Kayak misalnya kalau teman-teman ngeliat Gmail sendiri, saya ngeliat Gmail saya sendiri, ribuan email nggak pernah saya baca. Saya nggak tahu kayak ini subscribe mana segala macam gitu. Cost expenses kayak subscription A, subscription B segala macam, baju, file, folder segala macam kayak berantakan aja gitu. Capek ngeliatnya gitu. Dan kayaknya emang nggak pernah punya waktu buat ngebersihin. Tapi menurut studi, 82% profesional muda yang melakukan intentional decluttering di hidupnya itu punya fokus mental yang lebih tinggi dan produktivitasnya meningkat. Ya karena dia, kalau ibaratnya kita ngomongin komputer, itu ada sistem maintenance-nya di mana dia ngeliat kayak, oh nih kalau kayak di Windows tuh fragmented memorinya tuh dibenerin lah gitu. Jadi kayak nggak banyak memori-memori yang terpakai terlalu banyak. Atau misalnya contoh kalau di HP itu kita punya banyak foto yang sebenarnya isinya sama, terus dibersihin untuk nggak terlalu makan banyak space. Nah, kita sendiri itu perlu punya rutinitas itu loh supaya kita bisa survive gitu. Ada beberapa miskonsepsi pas kita belum ngelakuin decluttering. Yang pertama kayak, oh mungkin nggak apa-apa deh punya banyak barang gitu. Punya banyak barang kan berarti punya banyak peluang gitu. Kita bisa ngelakuin banyak hal gitu. Kayak impulse buying segala macam gitu. Itu buat aku kerasa banget. Kayak kadang beli software A, software B itu nggak kepake. Kadang-kadang nggak kepake. Kadang-kadang kita cuma perlu pakai hal biasa yang kita udah ngerti udah cukup gitu. Terus kayak kadang lebih tuh belum tentu lebih bagus. Lebih banyak tuh belum tentu lebih bagus. Kayak contoh misalnya aku invest saham. Coba invest ke 10 saham. Sama invest ke mungkin 3 saham doang. Returnnya tuh mungkin lebih banyak yang lebih dikit karena kita nggak tahu nih yang banyak nih kayak apa aja gitu. Dan bahkan untuk tips yang aku pengen jalanin sekarang, aku pengen investasi ke 1 doang gitu. Mungkin karena udah umur 30 ya, akhir-akhirnya aku ngerasa kayak less is more sih. Semakin sedikit opsi yang kita bisa ambil, itu kita semakin fokus dan bisa ngerjain hal yang bener-bener kita ngerti gitu. Jadi kayak kadang kita nggak perlu punya banyak banget hal, tapi kita tahu, oh ini tuh sesuatu yang bener-bener kita pengen gitu. Jadi kadang decluttering itu bukan soal kita mengorganize sesuatu dan nambahin waktu segala macam, tapi lebih ke kita punya kendali atas waktu kita, tenaga kita, terus kayak masa depan kita gitu. Seberapa banyak sih mental energi yang kita habiskan atau kayak sia-siakan untuk sesuatu yang kita nggak butuhin gitu, yang kita pikirin dulu terus ternyata kita nggak butuhin gitu. Seberapa banyak sih peluang yang kita lewatkan karena kita terlalu pengen ada di semua hal, pengen dia ada ini gitu. Dan apakah habit yang kita punya sekarang tuh bisa membantu kita di masa depan? Itu yang paling penting. Kalau di aku, yang paling kerasa tuh itu sih. Kadang, let's say kalau misalnya kita ngomongin baju, aku baru kayak nge-pack semua baju-baju yang gak kepake yang dari dulu. Kalau sama orang tua kan kadang ada anggapan kalau, oh gak apa-apa, beli aja dulu, siapa tahu nanti kepake gitu. Siapa tahu nanti badannya gendut gitu. Siapa tahu nanti kayak ukurannya makin gede gitu dan sebagainya. Jadi kayak kita kadang punya baju, aku sih punya baju yang mungkin aku gak pernah pakai, tapi kayak, oh mungkin someday pakai ya. Tapi over time mungkin kayak 2-3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gak pernah dipakai nih baju. Jadi kayak ya udah sih, kita mungkin perlu coba let go beberapa hal gitu. Terus aku baru lepas kawat behel, terus dikasih tuh si kawatnya sama si dokternya, buat apa nih dok gitu, disimpan. Oh buat kenang-kenangan aja. Terus kadang mikir selama ini kayak disimpan di rak
buat apa ya disimpan ya gitu, udah setahun lebih, kayak ngapain ya disimpan ya? Ya udah nggak sih gitu, kan nggak bakal dimuseumkan juga gitu. Tentu ada beberapa hal yang kita kayak perlu keep ya sebagai momen-momen yang kita bisa kenang. Cuman ada banyak hal yang mungkin kita nggak perlu banget butuhin gitu, kayak kita perlu cukup bijak dalam nentuin apa yang bisa nempel ke kita dan apa yang bisa mungkin kita lepasin gitu. Dan itu tuh menurutku ngaruh di physical, di digital yang kita punya, file segala macam, financial. Yang paling penting tuh menurutku kayak kalau kita lakuin catatan keuangan atau misalnya kita kayak punya terlalu banyak rekening bank, punya terlalu banyak kartu kredit gitu, itu bikin kita tuh pusing gitu. Kebanyakan hal yang harus kita pikirin. Mungkin juga di kasus ini aku pengen bahas tentang social connections. Kalau misalnya apakah kalau menurutku tuh lebih baik kita punya sedikit teman tapi berkualitas dibanding punya banyak teman tapi nggak kenal banget tuh. Nggak semua orang, kasusnya di aku nggak punya banyak energi untuk maintain sebegitu banyak orang, tapi kayak ya udah beberapa orang aja gitu. Jadi kemampuan untuk decluttering ini bukan berarti kayak kita buangnya, bisa juga kita kayak sumbangin segala macam khusus untuk benda. Itu lebih ke kita tahu kalau ada hal-hal yang kita bisa lebih maintain, kalau kita tahu itu jangan dibutuhin, dan ada hal-hal yang mungkin kita nggak butuhin yang mungkin orang lain bakal butuh gitu. Jadi kita tahu kapan kita bisa let go things gitu. Ini tuh berlaku bukan cuman filosofinya, bukan cuman di hidup. Kalau buat aku tuh kayak di kerjaan, di bisnis segala macam tuh penting banget buat kita kayak selalu put in mind simplifikasi. Gak semua hal yang kompleks itu jadi penting. Kadang kalau kita mikirnya kompleks banget, kompetitor yang bikinnya kompleks, kita mikirnya simple aja gitu. Jadi kita berusaha orang kita Zack. Ada 4 dimensi yang pengen bahas soal decluttering ini. Jadi konsep decluttering ini lumayan terkenal oleh Marie Kondo, dimana dia bahas tentang decluttering lebih baju. Tapi aku ngerasa kayak decluttering ini bukan cuman di sana doang, tapi ada aspek-aspek lain di hidup yang bisa diterapkan lah. Kita bisa dapat inspirasi dari Marie Kondo dan kita terapin di tempat-tempat lain gitu. Teman-teman mungkin bisa coba berkaca ke diri sendiri setiap tahun, misalnya 2022, 2023, 2024, sekarang 2025. Apakah pertama lemarinya makin banyak nih baju-bajunya? Yang kedua, apakah kayak makin banyak nih folder-folder atau foto-foto yang nggak terlalu kepake-pake banget di memori dan sebagainya? Apakah makin banyaknya nyoba hal baru tapi nggak di-maintain? Itu tuh perlu ada satu momen reset gitu. Kalau aku iya semuanya, kayak baju terasa makin banyak, kayak makin banyak nyoba ini itu. Tapi bisa dibilang ya nggak banyak yang nggak efektif, nggak dipakai, atau misalnya kayak nggak menghasilkan atau apa gitu. Jadi momen resetnya itu penting gitu. Tadi aku bilang ada 4. Yang pertama tuh physical space. Kalau Marie Kondo bilang kalau kita nyimpan sesuatu tuh harus ada spark joy-nya. Ya nggak sih? Jadi kayak baju ini spark joy nggak sih? Kalau spark joy kita simpan, kalau enggak gitu. Aku nggak se ekstrim itu, tapi lebih ke kalau di aku tuh as simple as apakah sesuatu yang kita ada punya ini, miliki ini, kita pernah pakai nggak gitu? Kapan terakhir kita pakai? Itu mungkin kayak 3 bulan terakhir, 6 bulan terakhir, setahun terakhir gitu. Sesimpel itu aja. Kalau misalnya kita nggak pernah pakai, something's missing gitu. Ada hal-hal yang kita punya, beli, terus kita nggak ngeh kalau itu hilang. Menurutku kalau di kasusnya udah kayak gitu, kita punya pilihan untuk tidak memiliki barang itu sama sekali. Karena nggak ngaruh di hidup kita. Nggak ngaruh, kita pun nggak ngerasa kalau itu nggak ada. Kita bahkan, aku punya beberapa baju yang kayak, loh kok punya ya baju kayak gini ya gitu. Kayak nggak inget gitu. Karena mungkin tendensinya kalau cowok kali ya, ngambil baju yang paling atas. Jadi baju yang diambil tuh itu doang. Dan pas aku coba declutter, ternyata baju yang aku ambil tuh punya preferensi tertentu lah gitu. Preferensi lain tuh nggak banyak aku pakai. Dan mungkin sayang juga bajunya cuma disimpan doang di lemari gitu, mungkin bisa buat orang lain tuh kayak buat disumbangin kemana gitu. Jadi aku belum coba hal-hal kayak gitu. Ini menurut aku juga buat bukan cuma baju sih, tapi barang yang sudah kita beli gitu. Kayak kadang kita suka impulse buying. Aku suka impulse buying, misalnya kayak beli hal-hal remeh-temeh lah gitu yang buat rumah segala macam gitu, yang pasti beli nggak kepake ya gitu, dibuang gitu ya. Itu tuh penting banget buat kita. Kayak kalau aku sekarang akhir-akhir ini mikirnya, kalau misalnya kita mau beli barang yang agak mahal, it's very okay buat kita kayak nyoba sewa dulu untuk ngeliat feel-nya. Kadang aku sekarang beli barang bukan cuma ngeliat apakah barangnya kepake atau enggak, tahan atau enggak segala macamnya, tapi kayak feel-nya kalau kita beli ini kita bakal suka atau enggak. Contoh misalnya aku punya Xiaomi robot buat bersihin apartemen, bukan beli sih, dikasih sama adikku. Tapi itu sangat kepake karena pas dicoba terus kayak ini sangat helpful ya gitu. Tapi kalau misalnya aku punya opsi untuk memilih beli misalnya kayak vakum yang harus kerja, mungkin aku tetap bakal pilih yang robot karena lebih convenient aja gitu. Tempatnya kecil, terus kayak pakai itu juga masih bersih lah gitu. Kalau yang vakum robot itu harus mengandalkan aku yang harus kerja. Jadi kayak kadang kalau sekarang aku beli barang, aku cuma bukan mikirin kayak brandnya apa atau kayak awet atau enggak gitu, tapi lebih mikir aku bakal pakai nggak ya barangnya. Apakah habit yang aku punya sekarang tuh bakal bikin aku pakai barangnya atau enggak gitu.
Contoh lagi, kalau teman-teman beberapa video terakhir itu aku pernah coba pakai iPad buat eksperimen sebenarnya. Ada satu video yang lumayan naik, itu viewsnya sekitar 200 ribuan, itu bahas tentang ngomong sama AI. Sebenarnya aku bisa aja pakai HP biasa gitu, tapi aku mencoba pakai iPad karena sebenarnya HP ku cuma satu, terus aku pakai itu buat record kayak sekarang pakai iPhone biasa. Nah, iPad itu tadinya fungsinya buat itu, cuman fungsinya hanya itu aja. Jadi kayak dulunya mikir kayak, oh mungkin kalau punya iPad bisa main ini ya, bisa main itu ya, segala macam, langsung bisa baca buku, bisa ini, bisa itu. Enggak kepake jadinya. Jadi benar-benar sekarang kepake benar-benar buat kerja. Jadi iPad itu kepake buat, kalau sekarang jadinya buat script, buat baca skrip, atau buat kayak nge-preview sesuatu. Tadinya mau mikir, oh apa bakal nonton Netflix atau apa gitu, ternyata enggak, masih depan laptop juga gitu. Jadi pembelian yang tidak sekepake itu sih kalau buat aku di kasus ini. Dan penting banget buat kita tuh, kalau aku tuh mikir berkali-kali untuk beli sesuatu, terutama yang mahal ya, dan yang kita bakal pakai sehari-hari. Kalau yang kita bakal pakai sehari-hari is very okay buat kita beli agak mahal kalau kita punya uangnya, kalau kita mampu, asal kita pakai terus gitu. Jadi kita mengakuisisi sebuah barang itu dengan lumayan mindful. Oke, aspek kedua di decluttering. Technically ini bukan decluttering, tapi kayak lebih ke optimize lah gitu. Social connections sebenarnya. Kalau misalnya teman-teman udah umur 20, aku kebetulan udah 30, di-mindset terus ya. Makin kesini tuh makin cari teman tuh makin susah. Nggak kayak kita kuliah atau SMA gitu. Kita ketemu orang yang sama terus menerus, terus kayak lama-lama deket. Pas kita gede, kita perlu effort untuk networking segala macamnya gitu. Dan ada orang yang secara natural bisa gampang banget networking, ada yang enggak. Cuman yang pengen aku angkat di sini adalah teman-teman perlu ketemu balance yang optimal antara networking yang lebih banyak dan nggak networking sama sekali. Maksudnya gimana? Nggak networking sama sekali itu jelek banget. Karena kita nggak punya, yang pertama, kenalan baru, artinya kita nggak mengekspos diri dengan orang, terus kayak kita tertutup segala macamnya, nggak bagus lah gitu. Karena jarang banget sih kalau misalnya kita function as an adult, kita pasti ketemu orang baru. Nah, networking yang menurutku nggak cocok sama aku itu adalah networking yang terlalu sering gitu, karena aku nggak punya banyak energi untuk maintain begitu banyak orang. Jadi di kasusku tuh networking more itu kayak ikut event segala macam gitu, itu justru nggak working gitu. Kayak kalau aku kenalan sama orang baru mungkin nggak bisa sebanyak itu kenalannya. Ada satu study dari MIT Social Dynamics Lab yang bilang kalau punya teman dekat atau kayak relationship 5-7 orang itu punya outcome yang lebih bagus dibanding punya 50 orang tapi yang kita bilangnya surface level lah, kenal-kenal dong tapi nggak kenal-kenal banget. Jadi makin kesini, makin tambahnya usia, quality itu jauh lebih penting dari quantity. Tentu ada momen-momen dimana kita butuh quantity ya, nggak mungkin lah gitu. Contoh misalnya kayak aku di YouTube nih, ya quantity penting gitu. Kita ngeliat dari subscriber bisa naikin views segala macam. Tapi kayak I'm very okay temenan sama beberapa subscriber dan ngobrol-ngobrol misalnya di sosmed dan segala macam, tanya jawab gitu, dan nggak perlu maintain semuanya gitu. Walaupun aku coba balas semuanya. Pertemanan pun sama, kolega kerja pun sama gitu. Kita actually butuh orang-orang yang mungkin bisa menginspirasi dan juga bisa mungkin jadi wadah. Jadi kayak kalau aku tuh biasanya rule of thumb-nya adalah ngebalancing between orang yang kita inspirasikan yang di atas, peers kita, supaya kita tahu kita masih di track yang benar untuk kita maju dalam karirnya segala macam, dan orang yang lebih muda dari kita yang mungkin experience-nya di bawah kita. Itu untuk, kalau buat aku sih kayak sharing knowledge ya. Kayak YouTube ini kasusnya seperti itu, dimana aku tuh sharing knowledge aja. Aku nganggap kayak audiens YouTubeku tuh adalah orang-orang William yang 5 tahun lalu yang belum ngerti apa-apa gitu. Tapi itu penting karena kalau teman-teman udah nemu polanya, networking tuh kerasa gampang banget. Tapi di aku tuh udah mulai ngerasa kayak susah buat maintain itu. Lebih baik punya sedikit tapi kita bisa maintain gitu, dan jadinya bisa punya koneksi yang lebih bagus juga. Komponen ketiga, aku bilangnya digital presence. Kayak footprint digital kita tuh perlu kita maintain. Kalau di aku ada beberapa hal yang aku bisa share, yang aku coba lakuin. Yang pertama, benerin email. Ini praktek yang teman-teman bisa lakuin. Kadang kita punya akun-akun yang sifatnya sangat important. Contoh misalnya akun bank, akun sosial media, pokoknya yang identity kita banget lah gitu. Yang ini nggak boleh dipisahin. Kalau aku tuh biasanya ngepisahin emailnya. Jadi email khusus yang hal-hal pentingnya ada satu, email yang buat biasa tuh ada gitu. Yang buat sehari-hari kita buat dapat newsletter segala macam gitu. Dipisahin kenapa? Karena just in case nih ada apa-apa, kita punya satu email lagi yang aman gitu. Terus emailnya juga di dalamnya kayak kita suka banyak banget email newsletter yang kita nggak pernah subscribe itu, kayak aku suka block spam gitu. Terus yang paling penting buat aku tuh juga notifikasi di HP. Aku tuh suka ngerasa sebel ngeliat notifikasi yang terlalu banyak, karena sebenarnya notifikasinya juga nggak penting-penting banget. Jadi aku suka matiin notifikasi. Ada beberapa aplikasi yang emang sangat penting, kayak misalnya contoh kayak ojek online gitu, yang perlu kita tahu nih kayak drivernya di mana untuk kayak delivery atau apa gitu, kita perlu ada lah.
tapi sisanya tuh jarang sih. Mungkin kayak hal-hal penting doang yang bener-bener krusial doang. Terus aplikasi-aplikasi yang kita install gitu, baik dari laptop atau misalnya HP segala macam gitu, yang kalau nggak penting-penting banget kita hapus aja, matiin aja gitu. Karena itu ngambil energi kita, nyedot energi kita. Karena kayak kita kalau ngeliat kayak kita bakal mikir, oh ini apa ya? Emang kita pernah mikir apa ya? Lalalala. Itu kayak muternya jauh banget. Yang aku lagi coba juga adalah aku punya blog. Kalau teman-teman punya blog, teman-teman bakal beli hosting, terus kayak pakai WordPress segala macam. Aku lagi coba transisi nih, switching. Lagi coba buat berhemat di hostingnya dengan coba ganti itu jadi code. WordPress kan sebenarnya oke as a tool, cuman aku pengen coba streamlining cost-nya supaya bisa bayar sekali doang buat sekalian buat. Aku sekarang punya 2 hosting, satu hosting dedicated buat WordPress-nya, satu dedicated buat startup belajar GPT. Kayak how can I combine it? Jadi kayak bayarnya satu doang gitu. Jadi ini sebenarnya nyambung ke yang tahap selanjutnya yang financial, cuman aku lebih mikir kayak gimana caranya bisa mengatur aspek-aspek digitalku, terutama kalau aku ngeliatnya blog tuh kayak williamjafar.com blognya sekarang lagi mati. Kayak itu tuh kayak tempat yang aku benar-benar bisa own dan kontrol gitu, yang nggak harus tergantung sama sosial media lain buat ngupdate segala macam. Itu ya it's mine gitu. Jadi itu juga another declutter yang aku bisa rekomend adalah declutter sosmed. Nggak semua orang content creator ya. Jadi kan suka ada yang bilang kayak, iya aku nggak bisa lepas dari sosmed karena sosmed tempat kerja gue gitu. Ya oke kalau misalnya itu tempat kerjanya. Tapi yang aku coba proposisi adalah aku juga content creator. Kebetulan cuma di YouTube doang. Jadi kayak aku secara intentional memilih hanya YouTube doang yang aku aktif, dan sosmed lain itu aku nggak seaktif itu. Sebenarnya di YouTube juga nggak aktif-aktif banget sih. Cuman upload video aja tiap minggu. Yang aku lakukan adalah aku membatasi ke sosmed yang sifatnya hanya entertainment. Contoh kayak TikTok, udah mulai uninstall TikTok. IG itu masih mencoba. IG itu agak sulit karena itu tempat buat kadang connect sama teman segala macam gitu. Jadi udah kayak IG itu udah kayak Facebook sih sebenarnya sekarang, lebih bagus aja tampilannya. Udah itu doang. YouTube ini kayak YouTube Studio aku install. Tapi aku mencoba membatasi informasi yang aku dapetin, dan mungkin dapetin informasi-informasi yang lebih berkualitas. Contoh misalnya kayak baca buku segala macam. Itu masih proses sih, masih lama banget prosesnya. Cuman mencoba arahnya ke sana gitu dengan ngebatasin. Jadi the whole idea of decluttering itu adalah kita coba review apa yang kita udah punya sekarang, terus lihat mana yang kita butuhin, mana yang kita nggak butuhin. That's at least my strategy. Aspek keempat ini sebenarnya jarang dibahas-bahas sama orang pas bahas topik decluttering. Cuman entah kenapa pas di aku tuh nyambung, karena banyak hal decluttering yang aku lakukan ini sebenarnya berhubungan sama simplifying cost. Maksudnya gimana? Kita ngomongin decluttering finance tuh nggak perlu sekompleks teori-teori segala macam ya. Aku bakal bahas yang simple. Contoh misalnya suka banyak kan promo-promo bank digital gitu, kayak bikin akun dapat apa gitu. Aku sekarang lebih towards ke punya rekening bank sedikit aja. Kenapa? Biar nggak pusing gitu. Aku cuma punya bank sekarang BCA, Mandiri. Aku baru punya Mandiri karena payrollnya di Mandiri. Tapi kalau enggak pun nggak bakal punya Mandiri. Simple. Jadi kayak flow money-nya juga gampang. Aku punya Bank Jago deng satu. Nah, Bank Jago ini buat switching gitu, kayak kadang kesini bisa duitnya kemana buat pocket-pocketnya lah kita buat nyimpan. Itu juga oke. Tapi punya sedikit instrumen keuangan yang kita pilih yang bagus-bagus aja, yang gede, itu bakal memudahkan mengambil keputusan kita gitu. Ada orang yang senang ngumpulin, kayak aku punya teman yang beberapa teman sih actually yang senang ngumpulin promo-promo bank segala macam gitu, bikin akun banyak banget akunnya, tapi nggak keurus juga gitu, dan itu tuh bikin pusing kayak ya nih kayak ini masukin duit ke sini nanti kayak bisa dapat keringanan apa segala macam gitu. Jadi kayak uangnya tuh tersebar kecil tapi nanti bisa dapat A B C D gitu. Kalau emang kamu happy dengan proses kayak gitu, it's okay. I'm not gitu. Kayak aku ngerasa kayak itu terlalu kompleks gitu. Sama halnya dengan cara pembayaran. Dulu tuh aku lumayan mencoba untuk ambil lifestyle kartu kredit. Jadi kayak dikit-dikit bayarnya gesek gitu. Makin kesini, terutama dengan teknologi kris yang makin canggih ya, kayak kalau misalnya teman-teman di Jakarta, semua merchant tuh hampir bisa pakai kris, kecuali tukang parkir. Itu paling nyebelin tuh, tukang parkir pinggiran ya, bukan tap e-money. Kayaknya aku keluar cash tuh kebanyakan akhir-akhir ini buat tukang parkir doang, tuh kayak sangat menyebalkan. Cuman jadinya aku berusaha buat simplifying cost juga dari sisi pembayaran. Dulu ini tadinya kayak pengen dikumpulin semua di kartu kredit buat ngumpulin miles lah segala macam gitu, tapi makin kesini kayak ya udahlah, kayaknya debit juga cukup deh gitu, kayaknya nggak perlu deh hidupnya dioptimas banget buat ngumpulin miles segala macam gitu. Kartu kreditnya tetap dipakai buat hal-hal yang misalnya urgent, kayak kita mau beli barang agak mahal nih buat dapat cicilan gitu. Kayak aku punya kartu kredit BCA tuh salah satu keuntungannya ya kita bisa nyicil, dan itu lumayan ngebantu. Cuman nggak selalu setiap saat selalu pengen pakai kartu kredit. Itu mungkin yang pengen aku coba angkat. Terus buat buying cost.
Jadi kayak teman-teman bisa cek misalnya kayak cost 6 bulan terakhir, biaya-biaya yang keluar, expensesnya ada nggak sih yang bisa disimplifikasikan. Contoh misalnya tadi aku cerita kayak hosting nih harusnya bisa nih, kayak kenapa harus beli 2 hosting ya, kan ini kan sebenarnya sama aja ya, kayak digabungin bisa nggak satu droplet bayar sekali maksudnya, tapi bisa host 2 aplikasi yang berbeda. Should be can gitu, tapi kayak mungkin tanya ChatGPT gimana caranya, karena agak technical. Cara lain tuh kayak ngeliat misalnya kayak subscription, cost yang aku tuh biasanya ngeliat cost tuh 2 yang lumayan berbahaya, yang gede banget dan yang recurring. Yang gede banget tuh yang sekali gede tuh kayak langsung neken banget keuangan kita. Yang kedua tuh yang recurring, yang kayak subscription entertainment segala macam gitu, yang dikit-dikit tapi kayak pas dilihat anjir banyak juga ya. Gak apa-apa banyak, tapi kalau dipakai gitu, kalau nggak dipakai kayak sayang juga gitu. Contoh misalnya kayak kalau misalnya teman-teman subscribe Netflix, Disney Hotstar, Viu, apalah segala macam gitu. Ya kalau punya waktu buat nonton semua sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau enggak sayang dong duitnya gitu. Gitu. Dan yang aku pengen coba lakukan juga decluttering adalah decluttering investasi. Ini agak eksperimental sih menurutku, karena aku jarang dengar orang ngomongin hal ini. Kalau di Indo kebanyakan orang-orang tuh bakal ngomongin kayak udah masuknya ke saham, udah masuknya ke sini, kripto segala macam gitu. Aku udah coba semuanya. Aku nggak nemukan korelasi antara instrumen yang aku pilih dengan kenaikan asetku. Kenaikan asetnya biasa aja, normal. Kayak return yang aku dapet tuh nggak seheboh orang-orang di pada umumnya. Tapi mungkin kan aku bukan investor yang baik juga ya, bukan investor yang sejago orang-orang di luar. Cuma aku ngerasa kayak kalau aku hidupku dioptimas dengan kerja atau kayak bisnis segala macam, dan investasi itu buat ngejaga duit, nilai uang. Gitu. Jadi udah pernah tuh nyoba strategi kayak sebagai di saham, sebagai di kripto, sebagai di mana, sebagai di deposito, reksadana segala macam gitu. Makin kesini tuh makin milih kayak kayaknya aku mau put di satu keranjang aja yang lumayan stabil. Jadi risknya tuh lebih ke risk averse sama risk moderate, nggak setinggi itu. Tapi bisa ada return. Teman-teman bisa pilih kayak reksadana atau misalnya kayak deposito gitu, yang terutama di zaman sekarang juga lagi sangat menarik ya, karena sangat fluktuatif. Teman-teman mau main saham juga lagi, kalau tangannya golden hand sih bagus ya, cuman kalau enggak kayak lagi susah banget tuh marketnya. Kita perlu lumayan bisa fleksibel, dan aku pengen cari satu instrumen yang lebih gampang aja. Akhir-akhirnya kepikiran satu tuh reksadana, tapi pengen ada pilihannya mungkin reksadana dari luar negeri juga gitu, jadi kayak bisa lebih balance. Kenapa? Karena aku suka overestimate, walaupun aku senang belajar segala macam, aku suka overestimate kemampuanku dalam menganalisa hal dan taking charge of my own investment gitu. Jadi aku kayak mungkin bakal milih instrumen yang kayak index fund, yang mungkin nggak ada major investasinya tapi lebih ke index saja, yang based on rules gitu. Di luar negeri itu ada beberapa yang kayak gitu. Teman-teman mungkin mikir setelah aku ngomong 4 hal ini, physical space, social connection, digital, sama financial, satu hal yang kita pasti dapetin kalau kita ngelakuin decluttering adalah kita bakal missing out opportunities. Maksudnya gimana? Ada hal-hal yang mungkin kita bisa dapetin kalau misalnya kayak kita punya, biasanya kayak baju lah yang paling gampang, kayak ini harusnya kita bisa style kayak gini tapi nggak bisa, atau kayak connection gitu. Kalau kita hoki nih kita bisa kenal sama orang nih lah gitu, kayak ya bener nggak bener sih. Decluttering tuh menurutku bukan kita hidup frugal ya, bukan kita kayak nggak punya banyak barang ya, tapi kita punya connection, punya digital stuff, physical stuff, ataupun financial infrastructure yang impactful, yang kepake gitu di hidup kita. Dan kalau teman-teman ngerti bonsai, orang tua saya tuh, papi saya tuh ngerti bonsai. Jadi kayak di bonsai kan kita kayak motong part-part yang kurang cantik supaya dia bisa dibagusin lah, kayak batangnya segala macam gitu. Kita juga sih sama gitu, kayak ada momen-momen di hidup kita dimana kita tuh perlu riset untuk ngeliat ini aku udah mengakumulasi terlalu banyak barang dan aku perlu stop gitu. I think the whole point tuh adalah itu. Jadi kayak decluttering tuh is not about kita punya sedikit barang, tapi lebih ke kita punya routine schedule di mana kita take a break, diam dulu dan ngeliat apakah semua hal yang kita udah kumpulin ini ada impactnya atau enggak. Apakah kita perlu menghabiskan energi kita untuk semua hal ini? Kalau enggak, dan kita punya opsi untuk nge-let go gitu, atau kayak kita taking care dengan seporsinya gitu. Jadi hidup kita itu bisa lebih spark joy lah kalau kata Marie Kondo. Yang menarik dari setelah aku coba decluttering adalah 4 hal ini tuh saling berkaitan gitu. Contoh misalnya kita lagi declutter baju, kita tuh jadi lebih sedikit spendingnya karena kita ngerasa kayak baju gue udah banyak nih, gitu deh jangan beli dulu gitu, yang nyambung ke finance. Atau misalnya kalau kita optimize social connections, biasanya kita bakal lebih gampang buat streamline bagian digital kita juga, karena kita misalnya kayak social connection kita cuma di WhatsApp, kita nggak perlu sosmed atau apa gitu. Jadi kadang keputusan yang kita ambil di satu aspek tuh mempengaruhi aspek-aspek lain gitu. Kayak tadi aku misalnya bilang di digital space, ternyata bisa nggak ya digabung gitu costingnya segala macam,
nyambung tuh ke finance juga. Jadi yang menarik teman-teman bisa juga dapetin impact-nya tuh multiplier, nggak cuma satu aspek doang di hidup. Kurang lebih gitu sih 4 cara yang aku lakuin buat decluttering. Tema Q1 hidupku tuh decluttering. Mungkin teman-teman yang paling kerasa adalah kalau teman-teman visit websiteku sekarang belum ada, soalnya aku bakal coba migrate ke Jekyll dari WordPress dan pengen lihat gitu hasilnya gimana. Selain itu juga kalau dari YouTube sih nggak bakal ada yang beda, kita bakal tetap upload dengan hal yang sama. Harusnya sih nggak bakal ada hal-hal yang terlalu beda, cuman kalau teman-teman coba mempraktekkan hal ini, mungkin teman-teman ngerasa kalau hidupnya lebih clear aja gitu, kayak banyak hal yang bisa dilakuin karena nggak begitu banyak hal yang harus di-maintain gitu. Aku ngerasain itu sih so far dari minggu pertama Januari sampai sekarang tuh nyicil lah ya, declutter beberapa hal gitu, dan itu tuh bikin lebih enak aja gitu ngeliatnya, kayak oh lebih gampang ya gitu ngeliatnya, nggak perlu punya banyak barang yang kita nggak pakai-pakai banget gitu. Kurang lebih gitu. Kalau misalnya suka dengan konsepnya, teman-teman bisa komen apa yang sudah dilakuin atau mungkin pernah ngelakuin itu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.